1 April 1879, lahir seorang anak perempuan dari pasangan Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Kasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan dan menentang adat istiadat pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini membangun sekolah khusus untuk kaum wanita miskin. Langkah Kartini terhenti saat suara tradisi memanggilnya pulang. Di rumahnya sendiri, Kartini harus berhadapan dengan aturan-aturan yang mengekang kebebasannya. Kartini, masuk! Berani nggak kamu untuk menyerang lagi? Kamu masih bertanya? Maria sudah cerita sama kepada ibu. Karena waktu yang kamu berhenti dari kegilaanmu, dan ibu tidak ingin lihatmu mengajarkan jelata itu dan menyentuh untuk itu lagi. Apakah salah jika seorang wanita ingin belajar? Apakah salah jika seorang wanita ingin berhubungan bersama dengan pria untuk mengembangkan saya? Cukup! Tugas wanita itu bukan berdebat. Aturan tetap aturan, Kartini. Mulai detik ini, kamu ikutin. Kalau begitu menurut kamu, saya akan tetap berkomitmen dengan saya. Pikiran wanita tidak bisa dipikir. Saya tidak peduli. Aturan tetap aturan. Mau tidak mau, siap tidak siap, kamu harus mau, Kartini. Kembali ke kamar. Di tengah tekanan keluarga, Kartini mencari sosok yang paling ia hormati, Romo, ayahanda Kartini. Kejadian tadi siang, saat saya mendengar rumah malam, tapi waktu itu saya mendengar Kartini, apakah kamu yakin ingin melanjutkan sekolah di Belanda di saat orang-orang membicarakanmu dan Maria memintamu untuk segera menikah? Baiklah, Romo mengizinkanmu. Pergilah, kejar. Apakah kamu sudah bisa menerima? Kamu tahu kan, ibu dan Maria tidak ada lagi yang mengenal kamu ini. Benar, kamu bisa bicara. Begitu kami Maaf dan mohon maaf, saya
baiknya. Keputusan terasa semakin sulit. Kartini ingin meminta bantuan dari orang tuanya, tapi apakah Kartini mendapat dukungan atau justru malah mimpinya harus dimusnahkan? Tuhan, saya bersyukur. Setelah keributan yang kau buat di luar, masih ada orang terhormat yang ingin minum. Jaga cara empat ini. Masih bagus orang bupati yang ngomong itu. Bukan petani jelata yang kamu ajarkan. Saya tidak keluar Ibu. Saya akan tetap menjawab permasalahan seperti Romo. Kamu memang keras kepala. Benar tidak akan selamat. Tapi asal kamu tahu Kartini, proposal yang kamu ajukan belum tentu diterima oleh Romo. Saya tidak ingin memalukan siapapun Ibu. Saya juga tidak ingin menjadi diri saya pada diri saya sendiri. Maafkan saya Ibu. Kartini, dengarkan ibu. Tunggu sebentar Ibu. Datang saya menjadi berbicara dengan Kartini. Ini kamu dengarkan saya. Kamu bisa minta bantuan aku untuk menghentikan cara itu. Saya tidak mau kamu Mas. Satu-satunya jalan keluar untuk saya. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu memang egois, Kartini. Kamu hanya memikirkan ambisimu tanpa memikirkan nama baik orang tuamu. Ikut ibu. Saya tidak mau Bu, lepaskan. Maafkan saya Mi. Aku tidak berdaya melawan aturan ini. Dalam kesendirian kamar pingitan, Kartini menemukan sosok yang paling mengerti hatinya. Ibunda kandungnya, Yungasirah. Ada apa Yuk? Mengapa Yuk mengadak masuk? Tidak ada Aku belajar bahwa kita punya hak untuk memilih jalan sendiri. Lalu, apakah kamu tahu apa yang tidak ada dalam aksara? Tidak tahu itu. Kesetiaan kamu. Pengorbanan kamu itu orang merasa setia. Tapi mereka tak mengenal kesetiaan pada akar dan keadaan. Selama ini ibu dan orang memisahkan dari kamu agar kamu bisa sekolah dan belajar lebih tinggi dari ini. Ibu harap kamu tidak akan membiarkan penantian sia-sia hanya karena kamu putus asa. Kamu lebih untuk semua wanita. Takdir mulai menemukan jalannya.
Kartini mulai berani untuk mengutarakan syaratnya kepada hadapan keluarganya untuk masa depan dirinya. Bagaimana nih? Apakah kamu sudah siap menyandang gelar sebagai Raden Ayu dan menerima lamaran dari Rembang? Siap tidak anjak. Tapi saya ingin pemilihan ini tidak menjadi penjara baru bagi saya. Saya ingin meminta syarat. Apa katamu? Syarat lagi? Maria benar. Romo terlalu memanjakan kamu, Kartini. Kamu terus mengejar ambisimu. Saya tidak ingin memasukkan suami saya. Saya tidak ingin diatur oleh aturan sopan santun yang rumit. Dan saya ingin berobat sebagai manusia biasa. Jaga bicara. Romo, tolong jangan membuat dia mempermalukan keluarga kita lagi. Tapi ini benar. Cuma kalau suami itu lagi karena aku tidak berdaya dengan rumah. Saya ingin suami saya membantu mendidik sekolah bagi adik-adik saya. Dan saya ingin penghasilan pindah ke rumah seperti masa ajaran saya. Syarat yang berat, tapi mulia. Cepat tulis syarat itu. Saya menulisnya Romo. Ini adalah janji saya sebagai pertanyaan. Saya izinkan saya untuk mengatakan surat itu ke lembaga agar selamatan perempuan siapapun. Pertemuan yang menentukan pun telah terjadi. Akankah perjuangan Kartini berhenti sampai di sini atau mendapat dukungan dari calon suaminya? Jadi, benarkah dia yang memenuhi syarat-syarat berani ini? Benar, Mas. Jika Mas keberatan, silakan batalkan bangun itu tanpa ada penjelasan. Saya justru bangga. Saya ingin anak-anak saya diasuh oleh ibu yang cerdas seperti ini. Dan saya akan mendukung seluruh cita-citamu untuk membangun sekolah ini.
Setelah terjadi pernikahan, mimpi Kartini tidak berhenti sampai di situ. Bersama suaminya, ia berusaha untuk mewujudkan harapan perempuan-perempuan yang dahulu telah tersingkirkan. Sama-sama ini bagaimana? Perjuangan Kartini mungkin telah usai, tapi semangat perjuangannya akan terus tetap hidup. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa bermimpi, bisa berpikir, dan bisa mengubah